Ya, halo teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya sekarang di podcast atau 16 Broadcast yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Al Ustad. Al Ustad pengampu guru bahasa Indonesia khususnya di MA Persis Cipada. Langsung saja mungkin ya, Tad, bagaimana kabarnya? Aduh, Kang Diki, sepertinya kalau dipanggil Ustadz terkesan formal ya. Yeah. Kita berada di luar lingkup pembelajaran, bukan di kelas. Ya, panggil saja saya Habib. Siap. Ya, mungkin mohon maaf ya teman-teman, ini juga ada satu kesalahan tadi, apa ya, tersendat oleh hujan di jalan ya, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan. Mungkin akan sedikit panjang nih, Bib. Oke, apa sih ya malam ini. Gimana nih? Seperti tema yang telah ditentukan oleh para produser, yaitu tentang membahas tentang apa? Hakikat dari merdeka gitu kan. Hakikat dari merdeka. Iya. Memang istilah merdeka sekarang sudah banyak digunakan pada berbagai macam aspek ya. Kalau dulu kan kita mengenal istilah merdeka mungkin hanya berkaitan dengan kebebasan suatu negara dari penjajahan. Kalau sekarang ada istilah baru semacam dalam dunia pendidikan, ada istilah merdeka belajar. Yeah. Kemudian ada merdeka apa lagi nih? Banyak varian sih dalam merdeka itu. Tapi yang saya tahu ya merdeka belajar gitu. Bib. Oke. Mungkin saya ingin meminta istilahnya pandangan dari Habib deh. Bagaimana arti dari merdeka itu sendiri gitu. Karena kadang orang-orang menggembar-gemborkan bisa saya merdeka dalam hal apapun, tapi belum menemukan itu arti sebenarnya dalam merdeka itu apa. Ini kita sharing saja ya, kita berbagi sudut pandang. Ya, tadi saya mulai dengan istilah merdeka itu biasanya sering melekat erat dengan satu negara yang dulunya dijajah, dulunya diatur oleh negara lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, yang tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi negara tersebut datang dengan sebuah kepentingan, entah itu untuk menggeruk hasil buminya, entah itu untuk mengeruk sumber daya alamnya, memperbudak sumber daya manusianya, dan sebagainya. Sehingga dikatakan merdeka apabila negara tersebut sudah tidak dijajah lagi, sudah tidak diperbudak lagi, sudah tidak diatur, dan sudah bisa menikmati apa yang dimilikinya dengan hakikat kemerdekaan itu sendiri yang terlepas dari penjajahan gitu. Jadi bagi saya, kalau kita melihat ke belakang historis dari negara kita itu cukup lama kan dijajah oleh bangsa luar ya. Lumayan. Mungkin hampir lebih dari 3 abad ya. Ya, di berbagai macam sumber sejarah, walaupun masih mungkin untuk diperdebatkan ya berbagai macam sumber sejarah tersebut, dikatakan bahwa kita dijajah oleh Belanda saja 300 tahun lebih. Belum lagi Jepang. Belum lagi negara apa lagi? Portugis dan sebagainya ya. Kita sudah merasakan dijajah oleh berbagai macam negara. Sehingga kita bertemu dengan momentum kemerdekaan itu pada tahun 1945. Nah, poinnya yang saya tangkap dari istilah kemerdekaan pada sebuah bangsa, dikatakan dijajah itu ketika kita tidak punya aturan. Dikatakan terjajah itu ketika kita harus
turut dan manut kepada aturan dari bangsa-bangsa lain. Betul tidak Kak Diki? Betul. Tapi kadang kan ketika aneh gitu manusia itu. Kadang ketika kita mengikuti satu aturan misalnya, kita itu merasa gak bebas gitu, gak merdeka misalnya. Tapi ketika kita keluar dari aturan tersebut pun kita merasa tidak bebas. Analoginya gini. Ketika kita misal dalam bulan puasa lah istilahnya, kita itu tidak puasa, tidak mengikuti aturan kebanyakan yang orang lain misalnya puasa. Nah kita tidak puasa gitu, jadi kita sembunyi mungkin untuk makan, kan itu tidak bebas gitu. Jadi memaknai kebebasan itu karena kalau dalam kasusnya konteksnya bulan Ramadan ya, kita seolah-olah dijajah harus beribadah saum ya, menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, harus menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu kita, seolah-olah kita tidak bebas, seolah-olah kita tidak merdeka, seperti itu ya poinnya kan? Oke. Berkaitan dengan poin yang saya ambil tadi, bahwa yang disebut dengan terjajah itu adalah ketika kita tidak punya aturan yang mutlak, tidak punya aturan yang absolut, dan tidak punya aturan yang benar, dan juga dipandang benarnya itu bukan hanya oleh sebelah pihak, tapi secara menyeluruh. Ya, kasusnya tadi, ketika kita belum merdeka, kita itu otomatis terjajah dengan aturan-aturan dari bangsa lain, dengan aturan-aturan yang mengekang kita, yang justru memberangus kita dari sisi-sisi kemanusiaannya. Tapi setelah kita merdeka, kita punya aturan sendiri. Kita terbebas dari aturan orang lain, kita terbebas dari istilahnya hal-hal yang tidak kita senangi karena membatasi hak-hak kita, dan kita menemukan kebebasan tersebut setelah kemerdekaan, di mana aturan-aturan itu dipandang benar oleh semuanya gitu. Nah, ketika kita kaitkan hal ini pada lingkup pembahasan dalam Islam, dalam beribadah, di mana betul bahwa banyak stigma dari orang-orang ketika kita beribadah itu terkesan kita diperintah, terkesan kita dibatasi ruang geraknya, terkesan kita harus A, harus B, tidak boleh A, tidak boleh B, gitu ya. Betul. Ya, jadi memang justru hadirnya aturan-aturan yang tadi itu arahnya supaya kita betul-betul bisa menjalani hakikat manusia ini sebaik mungkin dengan aturan-aturan yang absolut dan tidak perlu dipertentangkan lagi, yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara ibadah saum, kalau dibandingkan antara manfaat dan keburukannya, tentu kita sudah sepakat bahwa manfaatnya itu jauh lebih banyak. Oke, di satu sisi kita harus berjuang menahan lapar, kita harus berjuang menahan haus, kita harus membatasi diri dari hal-hal yang mungkin dalam tanda petik kita sukai. Tapi di sisi lain, kalau kita melaksanakan saum, jangan jauh-jauh kita ambil contoh dari segi kesehatannya saja. Dari segi kesehatan kita mendapat banyak manfaat, di mana tubuh kita setiap harinya menggiling makanan. Tapi ketika kita ada di bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah saum, kita bisa mengistirahatkan organ-organ produksi kita di dalam tubuh ya, untuk pencernaan makanan itu, untuk memulihkan dan untuk mampu supaya kinerja organ pencernaan kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kan pada hari-hari biasa tidak terbatas, justru secara tidak langsung kita menjajah organ pencernaan kita kan. Bisa jadi seperti itu. Tapi dengan ada aturan yang maha benar ini, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah saum, di mana kita diarahkan melaksanakan ibadah saum dengan teratur, manfaat kesehatannya kita dapat, manfaat kedekatan secara nilai-nilai religinya kita dapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semakin intens ketika kita berada dalam ruang lingkup aturan tadi gitu kan. Tapi menurut asumsi saya, berarti bisa dapat diartikan gitu,
ketika seseorang itu menjalankan satu hukum atau norma yang berlaku, misal dalam agama ataupun dalam hal sosial, maka akan menjadikan orang itu mungkin spesial ataupun orang itu lebih dapat dihargai gitu. Karena kita tahu ketika ada orang yang memang keluar dari misalnya aturan yang mungkinlah aturan sosial ataupun aturan agama, terkadang kita memandang orang tersebut sebelah mata gitu. Karena kita yang ada di dalam hukum kita taat, tapi ketika melihat satu saja orang yang dia itu keluar dari aturan, terkadang kita melihatnya dengan sebelah mata gitu. Dia mah misal bebal gitu, tidak bisa diatur atau apapun lah gitu. Berarti menurut asumsi saya gitu ya, ketika kita menjalankan atau bebas menjalani satu aturan atau satu norma, itu hakikat yang sebenarnya dari kebebasan atau kemerdekaan gitu. Jadi aturan itu sebetulnya bagian dari kemerdekaan. Kita harus sama-sama sepakat bahwa hidup kita ini yang kita jalani di dunia tidak mungkin kita lakukan semena-mena karena keinginan kita. Kita pasti harus mengikuti berbagai macam aturan yang itu bukan memberangus kebebasan kita. Itu bukan membatasi kebebasan kita. Tapi aturan-aturan yang ada itu hadir untuk membuat jati diri kita sebagai manusia memang ada dalam koridornya, memang ada dalam fitrahnya sebagai manusia. Kalau kita tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang mengarahkan dan menjaga kita dalam fitrah yang sebenarnya sebagai manusia, maka betapa kacau hidup kita di alam dunia ini. Contoh, kalau kita memaksakan menjadi orang-orang yang suka melanggar aturan, apakah akan terjadi ketentraman sosial di lingkungan kita, di masyarakat kita? Apakah kita akan akrab dengan tetangga kita? Tidak. Apakah kita akan akrab dengan dalam hal kecil kehidupan berumah tangga, di mana satu orang dengan orang lain dipertemukan dan harus menjalani hidup seumur hidupnya secara bersama-sama. Tapi dengan aturan, di mana dalam kasus rumah tangga ada satu orang yang berperan sebagai kepala rumah tangga, satu orang lain berperan sebagai makmumnya, sebagai bagiannya atau sebagai anggotanya. Itu akan membuat kehidupannya itu jauh lebih tentram. Dengan aturan, kita dengan tetangga bisa hidup nyaman, kita bisa hidup tentram, bisa hidup damai, selama saling memanusiakan dan saling menaati aturan tersebut. Kalau tanpa aturan, betapa kacau dunia kita ini gitu, betapa kacau kehidupan kita ini, tidak akan ada arah dan tujuannya. Jadi hadirnya aturan itu sebetulnya untuk menjaga kita berada dalam fitrahnya. Fitrah kemerdekaan ini yaitu hidup di dalam aturan supaya kita tidak keluar jalur, tidak melampaui batas, dan tetap bisa saling menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan agar terciptanya kedamaian. Contoh kan Diki, dulu ketika zaman Rasul, sosok perempuan itu menjadi salah satu pihak golongan manusia yang paling terjajah. Setuju tidak? Setuju. Kenapa tuh? Karena ya dipandang rendah, mungkin tidak sekuat lelaki. Iya, bahkan kan dulu kita belajar dari kisah-kisah yang kita perdengarkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Zaman dulu ketika sebelum Rasul hadir dengan agama Islam, sosok perempuan itu begitu rendah dan begitu hina dipandang oleh manusia. Bahkan ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, langsung masam mukanya, langsung gelap pandangannya, merasa dia mendapatkan aib. Tapi setelah Islam hadir dengan aturannya bahwa perempuan itu merupakan manusia yang paling
bisa dikatakan bernilai. Dikatakan bahwa analogi untuk perempuan itu adalah perhiasan dunia yang paling mahal, yang paling indah. Dulu sebelum Islam hadir, perempuan terjajah. Setelah Islam hadir, perempuan menjadi merdeka. Karena hadir dengan aturan. Sedangkan aturan-aturan yang tidak absolut tadi, aturan-aturan yang hanya dibuat atas dasar paradigma dan perspektif manusia, itu tidak akan bisa menjadikan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tapi Islam dengan aturannya membuat manusia ada dalam koridor kemerdekaan, yaitu menjaga fitrahnya sebagai manusia yang harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud hablum minallah, dan harus tetap menjaga kehidupan sosialnya dalam bentuk hablum minan nas tadi. Begitu. Ya. Tapi tadi tertarik dengan yang dimaksud maaf Habib ya. Habib, tadi ada satu ucapan ya yang membuat saya tertarik, bahwa aturan itu untuk memanusiakan manusia gitu. Betul. Apakah dapat diartikan bahwa seseorang itu dapat istilahnya rukun atau hidup merdeka ketika aturan tersebut dari Yang Maha Kuasa? Tapi justru gini, ketika aturan itu dibuat oleh manusia itu sendiri, kadang banyak yang melanggar. Tetapi ketika aturan tersebut diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, justru ketika menjalani itu enak gitu. Ya. Tapi ketika satu aturan yang dibuat manusia, misalnya oleh para pemangku kebijakan, pemerintah, kadang kita di demo kan tidak setuju, terus aturan-aturan yang dibuat, misal orang-orang berjuis itulah yang istilahnya mendiskriminasi orang-orang bawah gitu. Nah, aturan yang paling baik itu adalah aturan yang bagaimana itu? Yeah. Aturan yang dibuat Maha Kuasa, yang istilahnya turun temurun, atau aturan yang dibuat oleh manusia gitu. Ya, itu sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi, bahwa aturan yang absolut dan akan membawa kita pada kehidupan yang tentram dari sudut pandang manusia, tentu aturan Yang Maha Kuasa, aturan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa dengan sedamai mungkin, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita ketika menerapkan aturan agama, bahkan mengajak orang untuk masuk Islam pun kan jangan sampai memaksa. Ya. La ikraha fiddin, kalau kata bahasa Qurannya. Mohon maaf saya sedikit religius ini ya. Tidak ada, jangan sampai ada paksaan kalau untuk membuat akidah orang lain meyakini agama yang sempurna ini, agama yang benar ini. Bahkan ketika perwujudan Islam itu hadir dalam sosok manusia, betapa damainya Rasulullah SAW mengajarkan dan mencerminkan Islam kehadiran manusia atau kehadapan manusia. Ketika beliau bertemu dengan musuhnya atau orang yang membencinya, beliau tidak pernah secara frontal menyerang, tapi selalu membawa kedamaian. Tidak pernah sekalipun menunjukkan hal-hal yang buruk sebagai ketidaksukaan beliau sebagai manusia. Itu dari mulai hadirnya pun aturan agama Allah dibawa oleh Rasulullah SAW itu dengan sebaik mungkin, dengan sedamai mungkin, sehingga betapa banyak musuh-musuh Rasulullah SAW yang justru berbalik arah menjadi pendukungnya, menjadi supporternya ya. Ya, kalau zaman dulu mungkin ada bobotoh, bisa jadi Rasulullah pendukungnya lebih banyak dari bobotoh ini gitu. Jadi aturan agama ini, ya, aturan Allah ini memang absolut itu untuk membuat manusia berada dalam fitrahnya, manusia berperan sebagai manusia, di mana salah satu tugas dan pokok kewajiban dari hadirnya
diciptakannya manusia di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita memang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bersih. Hati kita, pikiran kita tidak akan ada urusan yang tidak selesai, tidak akan ada pemikiran atau perasaan yang seujon yang mungkin akan memancing pada keburukan-keburukan yang tidak diinginkan. Ya, jadi betul bahwa aturan agama Allah itu jelas akan membawa pada suatu kedamaian, berbeda dengan aturan-aturan manusia sebagai hambanya. Walaupun hakikatnya aturan yang dibuat manusia ini untuk mendamaikan, mentertibkan, tapi sebagai manusia saya yakin ada keterbatasan-keterbatasan untuk membuat aturan sehingga rawan dan punya celah besar untuk terjadi pelanggaran. Karena sekali lagi keterbatasan manusia untuk membuat aturan tentu tidak dapat disamakan dengan kapasitas Allah Subhanahu wa taala dalam membuat aturan yang paripurna ini. Berarti ketika seseorang itu menjalankan satu aturan dengan baik, maka itu akan mendapat menjadi simpati gitu buat orang lain. Karena ketika seseorang taat aturan itu enak gitu ngelihatnya. Ya, karena tapi misal ya ketika ada dalam konteks umat Islam umat Islam yang tidak menjalankan aturannya dengan baik, kadang-kadang kita dicap, wah kok orang Muslim gini kan. Tapi ketika tadi analogi dari Habib, ketika aturan tersebut dijalankan dengan yang orang yang paling terpuji, yang paling mulia, justru bisa mendatangkan simpati gitu. Karena aturannya dijalankan dengan orang yang baik gitu. Berarti ketika aturan tersebut meskipun aturan tersebut baik tapi dijalankan dengan orang yang katakanlah konotasinya buruk gitu, tetap saja gitu tidak ada manfaatnya gitu kan. Betul, karena memang hakikatnya kan sebetulnya bukan manusianya yang buruk gitu, tapi tingkat pemahaman mereka pada aturan, tingkat kedekatan mereka pada aturan, dan tingkat komitmen mereka dalam menjalankan dan menegakkan aturan tersebut yang harus dipertanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum beliau memerintahkan pada sahabat-sahabat zaman dulu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasul terlebih dahulu yang melakukannya sebagai figur, sebagai panutan dan sebagai contoh yang memang layak untuk dicontoh. Jadi kalau untuk zaman sekarang kita berbicara tentang aturan dan berbicara tentang orang-orang yang banyak melanggar aturan tersebut, karena memang banyak dari kita yang belum berkomitmen pada aturan tersebut. Bahkan kita yang notabene-nya adalah orang-orang yang bergelut di di bidang pendidikan misalkan ya, kemudian di bidang keagamaan. Contoh saya sendiri gitu ya. Ketika kita menyampaikan satu kebenaran, kita baru sampai kebenarannya itu di lisan saja, belum bisa menjadi sosok-sosok yang mungkin mempraktikkan secara langsung dan memberi contoh selayaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga menimbulkan kebenaran dan kebaikan yang kita ajarkan, yang kita ajak kepada orang lain belum sampai kepada hatinya karena yang menyampaikannya saja belum melakukan gitu. Ya, apa motivasi mereka untuk bisa meniru, untuk bisa menuruti dan mentaati apa yang kita sampaikan gitu. Jadi betapa sempurna figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam menyampaikan aturan tersebut gitu, karena beliau sebagai seorang Rasul yang sudah tidak diperdebatkan lagi kebenaran dan kerasulannya, sebelum memerintahkan sahabat dan umat Islam yang lainnya, beliau memberikan contoh terlebih dahulu. Ini yang poin pentingnya dalam sebuah aturan gitu. Luar biasa ya ilmu dari Al Habib ini. Karena
banyak sekali cakrawala ilmu yang nampaknya terbuka gitu. Ya maaf Kang Diki ya, jangan saya tadi bercanda untuk Pak Habib. Sebetulnya saya kalau panggilan lebih senang dipanggil Tua sebetulnya ya. Jadi mohon maaf tadi kita hanya bukan gimmick lah, tapi untuk mencairkan suasana saja ya gitu. Ya, benar ya dari apa yang tadi disampaikan Ua Tere. Ya, dari yang tadi disampaikan Ua, banyak sekali hal yang dapat kita ambil gitu ya, kesimpulan bahwa ternyata aturan bukan hal yang sederhana, juga bukan hal yang rumit kita pahami, tapi aturan yang dapat dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan satu hal terpuji gitu pada orang yang melakukan dengan baik aturan tersebut. Karena ketika seorang manusia keluar dari aturannya, maka bukan lagi istilahnya dalam kejamnya gitu ya, bukan lagi manusia, karena manusia adalah makhluk yang senantiasa menjalankan aturan gitu. Karena mau sebebas apapun aturan pasti ada mungkin. Betul. Ya, jadi Kang Diki ya perlu kita luruskan juga ya. Mohon maaf nih karena dari tadi mungkin obrolannya terkesan ngalir ngidul ya. Kita mulai dari kemerdekaan ke aturan, kadang-kadang flashback mungkin ke sejarah-sejarah yang sedikit-sedikit kita ketahui gitu ya. Tapi pada intinya kita mesti selalu untuk hidup dalam aturan, di mana aturan itu menurut saya pribadi adalah komponen yang membuat kita merdeka. Merdeka bukan dalam arti kita bebas melakukan apa saja, kita bebas melakukan keburukan yang berpotensi menjadi kejahatan, berpotensi melukai hati orang lain gitu. Tapi kemerdekaan yang kita maksud adalah kemerdekaan yang di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita sesuai fitrahnya, dalam fitrahnya sebagai hamba, dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diartikan kita sedang terjajah, tapi itu wujud kita menjaga kemerdekaan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mesti beribadah. Begitu Kang Diki dan ya para penonton ya gitu ya. Ya, di belakang saya ini ada para tim ya yang luar biasa kerja keras untuk terselenggaranya podcast ini. Mungkin cukupkan sekian ya podcast pada kali ini dengan Ua. Mungkin pada lain kesempatan kita dapat bersua kembali mungkin ya. Sekarang mau kemana nih? Ya, ada sibukan apa nih? Kebetulan kan malam ini saya ada kultum di Turki ya. Alhamdulillah saya dapat undangan dari Presiden Erdogan ya. Jadi semoga gue minta doanya juga ya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Terima kasih mungkin yang senantiasa mengikuti 16 Broadcast yang ada mungkin di kanal YouTube, dan sampai jumpa pada lain kesempatan.